belakangnya Rijen, profesi apa yang dijalani, bagaimana kehidupan pada saat itu. Silakan. Oke, selamat pagi. Latar belakang saya ya seperti biasa ya, saya kuliah di BINUS sebagai jurusan komputer ya. Nah, terus setelah lulus dari BINUS seperti biasa juga kita kerja ya. Nah, pekerjaan pertama saya adalah kerja sebagai Oracle System Administrator itu di satu perusahaan distributor consumer goods. Nah, terus berjalannya waktu saya cuma bertahan di sana 9 bulan karena saya pikir pekerjaan sebagai seorang IT itu pasti sangat bagus ya, cuman maksud saya bagi diri saya sendiri kayaknya di depan komputer terus dan jadinya kayak monoton. Jadi setelah 9 bulan jadi nggak tahan. Nah, pas 9 bulan ya saya terus ada penawaran dari 2 banking. Jadi saya mengikuti manajemen development program dari 2 banking. Dan sebelum masuk ya saya diterima oleh dua-duanya bank tersebut, sehingga akhirnya saya memilih antara BCA dengan Permata. Saya pilih masuknya ke Permata. Nah, itu pun sebagai account officer untuk bagian lending. Terus saya kerja di Bank Permata itu sedang 2,5 tahun tepatnya. 2,5 tahun di Bank Permata sebagai account officer lending untuk pinjaman ya. Oke. Nah, terus bagaimana saat pertama bisa kenal Prudential? Jadi waktu saya kerja di Bank Permata itu saya ada penempatan ya, karena saya itu manajemen program, jadi saya ada penempatan ke Medan. Dan setelah dari Medan saya balik ke Jakarta itu sekitar pertengahan tahun 2007. Jadi pertengahan tahun 2007 saya balik ke Jakarta. Terus waktu itu saya lagi jalan dengan teman di Taman Anggrek. Terus ketemu salah satu teman kita. Terus dia bilang gini, Jen, kita Prudential ada mau cari bisnis partner. Itu yang dia bilang. Terus saya bilang, oh ya, kayak gimana? Nah, maklum lah ya, culun gitu. Jadi ya waktu itu ya udah, tapi ini cuma ngomong kayak gitu aja. Ya udah, terus nggak ketemu lagi. Waktu itu cuma tukar telepon, bukan telepon, tapi nggak ketemu lagi. Terus beberapa hari kemudian itu ada teman saya juga, tapi nggak terlalu akrab ya, telepon saya, dengar-dengar kamu udah balik ya dari Medan. Terus saya bilang, oh iya, terus gimana? Nah, sama, dia juga membawakan Prudential juga gitu loh, jadi aneh juga ya, hanya dalam beberapa hari. Nah, terus yang teman saya itu kalau nggak salah ya, pokoknya dia udah prospekin saya, udah terangin tentang jenjang karir dan sebagainya gitu ya. Cuman benar ya, kita jalankan bisnis ini kan adalah bisnis jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi bisnis jangka panjang ini enaknya dijalankan dengan orang yang kita rasa enak juga, setuju ya? Karena bisnis ini kan jangka panjang. Nah, terus berjalannya waktu, teman saya yang kedua itu ada prospek saya, dia udah terangin semuanya, tapi ada perasaan nggak enak, ada gap gitu loh antara saya dengan dia gitu ya. Terus akhirnya saya nggak jadi join dengan dia. Nah, terus bukan nggak jadi gimana ya, maksud saya cuma pending aja gitu ya. Terus berapa saat kemudian itu saya di vihara saya juga ternyata banyak anak Prudential juga gitu ternyata. Terus ngobrol-ngobrol, oke. Terus kemudian ya singkat cerita, ujung-ujungnya saya telepon Yosi. Jadi Yosi itu dulu downline saya di Rivel. Nah, jadi Rivel itu apa? MLM? MLM. Iya, dulu waktu saya kuliah masih itu. Nah, jadi waktu saya saya telepon Yosi, saya bilang, Yos, sekarang seingat saya dulu Pak Hadi sebelum saya berangkat ke Medan dia memang udah jalanin Prudential gitu loh. Makanya saya cuma iseng-iseng telepon Yosi, Yos, lu masih di Prudential? Terus dia bilang, oh masih. Terus gimana, bagus nggak? Terus dia bilang, oh iya luar biasa, bla 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 gitu. Biasa aja kali baru kerja pertama gitu kan. Biasa aja kali gitu ya. Iya. Nah, terus ujung-ujungnya itu yang bikin klik ya. Ujung-ujungnya ya saya cuma bilang, oh ya udah kalau gitu gua ke rumah lu deh. Ya udah
Jadi pas gua ke rumah dia, ke rumah Yosi, terus Pak Hadi terangin saya sekali lagi. Ya sudah, karena saya memang dasarnya sudah tahu. Terus Pak Hadi terangin saya lagi. Ya udah, di pertengahan Juni 2007 itu ya saya masuk jadi di Prudential. Oke, jadi setelah dilirik 3 orang, yang akhirnya yang terakhir lah yang dapat ya. Oke, nah apa yang bikin Regent akhirnya dari yang tidak tahu tentang Prudential, kemudian dijelaskan sampai 3 orang dan akhirnya memutuskan bergabung bersama dengan Ibu Yosi dan Pak Hadi? Apa yang bikin akhirnya Regent merasa klik dengan bisnis Prudential ini? Mengingat dulu mungkin kuliah sudah sempat jalan beberapa bisnis seperti itu dan juga bekerja. Oke, jujur kata saya belum ngerti nih apa arti klik sebenarnya ya, karena saya nggak tahu nih, mungkin saya belum merasakan klik itu kayaknya ya. Oh, Cuman belum klik aja udah PCC gitu ya? bukan, mungkin itu udah klik mungkin, cuma saya belum tahu apakah itu klik atau bukan mungkin ya. Nah jadi mungkin karena tipikal saya itu ya, dulu waktu saya jalanin MLM, ya benar saya jalani dengan benar-benar. Terus waktu saya kerja sebagai seorang IT pun, ya saya jalanin juga dengan benar semuanya. Bahkan sebagai marketing bank pun, saya juga ya bisa dibilang prestasi saya bagus juga di bank gitu loh. Jadi pas saya jalanin di Prudential, ya maksudnya saya karena mungkin saya memang fokus dan konsisten aja kali ya, maksudnya. Dan di samping itu kan ya namanya kita kerja nih, begitu banyak kerjaan di luar sana, tapi ujung-ujungnya apa sih ya? Kalau saya bagi kita sih pasti ya, kalau cowok nih pasti karir dan duit lah ya, karena kita bakal jadi kepala keluarga dan sebagainya gitu loh. Jadi ya ujung-ujungnya saya lihat ya karena memang ada duitnya, ya udah saya jalanin aja gitu loh dengan bener. Ya mungkin gitu aja kali ya, maksudnya sampai saya bisa jalanin karena memang saya fokus aja gitu loh. Kalau di compare duitnya waktu kerja dengan sekarang, bagus yang mana Jen? Jadi waktu saya jalanin di Prudential itu, komisi saya pertama case saya adalah 1 juta rupiah ya. Jadi komisinya sekitar 200.000 ya. Oke, jadi komisi saya pertama sekitar 200.000. Terus sejak saya jalanin part time, jadi saya jalanin part time nih teman-teman, dan saya jalanin part time selama 1 tahun, hasilnya cuma 2 jutaan. Jadi selama 1 tahun itu jalanin part time itu hasil 2 jutaan ya. Nah, di saat saya udah jalanin part time nih, terus akhirnya saya memutuskan untuk full time. Itu posisi saya di Bank Permata itu, saya sedang mau dipromosikan sebagai senior manager sana ya. Dan gaji saya terakhir sekitar 6,9 juta. Nah, tapi pada saat di Prudential baru sekitar 2 jutaan. Nah, terus pada saat saya memutuskan untuk resign, iya bener, saya starting dari angka 2 juta. Nah, angka 2 juta ya, tapi hanya dalam 6 bulan sejak saya resign. Berarti saya resign itu pas 1 tahun, berarti Juli 2008 saya udah full time di Prudential. Dalam 6 bulan, ya itulah ya, syukur ya, saya bisa mencapai yang namanya startup dan posisi unit manager, sehingga income saya kurang lebih pada saat itu sekitar 13 juta kali ya. Langsung aja orang habis bukan satu keputusan untuk full time. Iya. Oke. Nah, setelah itu Regent, apa yang Regent dapatkan sejak dari full time sampai dengan hari ini selama karir Regent di Prudential? Ya di samping materi yang saya dapat gitu ya, di samping itu saya juga melihat bahwa Prudential juga sebagai tempat kita untuk kuliah gitu loh, dimana kita bisa ketemu banyak orang, baik dari klien ataupun dari agent-agent kita. Gimana sih cara kita membina gitu? Ya mungkin kita masih belajar ya, saya pun masih belajar untuk membina yang lebih baik. Tapi saya lihat ini sebagai bahan pembelajaran yang sangat bagus. Ya di samping itu non materinya, tapi untuk materinya ya mungkin teman-teman udah bisa hitung sendiri kali ya, maksudnya di karir ya seperti itu gitu. Ya di samping perjalanan jalan-jalan ke luar negeri, masuk koran, dan semua yang biasanya bisa didapat.
Oke, ini ada foto teman-teman. Waktu Region mengadakan perjalanan ke Istanbul, Turki 2009. Iya. Mungkin Region boleh cerita foto-foto ini. Oh, oke. Jadi yang tahun 2009 itu kita ada perjalanan ke Istanbul, itu saya dengan Teteh sebagai pendatang baru ya. Jadi ini Masjid Biru, jadi salah satu masjid yang terkenal di Turki, dan ini katanya ini satu tingkat di bawahnya Mekah ya, karena punya 6 pilar ya. Nah, jadi ini adalah masjid yang luar biasa. Terus tahun 2009 itu terjadi tahun 2009 itu kita kerja keras itu, alhamdulillah syukur lah ya. Saya mencapai yang namanya Turki Club Kuala Lumpur itu perjalanan di awal 2010. Nah, terus setelah itu di tahun 2010 juga ya banyak lumayan ya ada prestasi ya, seperti National Leader Conference di Bali, di mana kita ketemu dengan para leaders yang sangat luar biasa, berbagi ilmu dan sebagainya ya. Dan ini mobil baru belinya cash Region. Oke, dan tahun 2009 ya saya dari motor ya, saya pikir mau beli mobil ya itu tahun 2009. Itu semuanya duitnya dari Indonesia. Ya, tidak bohong lah ya, maksudnya ada prudential, tapi ada juga lah pasti uang kita udah gede gini, masa sih dulu nggak punya duit gitu ya. Jadi ya total, tapi dengan prudential membuat ini makin mudah. Jadi impiannya bisa terwujud di sini ya, Region. Ya. Oke. Ada lagi yang disampaikan? Oke. Nah, tahun ini kan Region mencapai PCC, Lion dan Paris. Nah, Region mau ajak siapa tuh? Kan dapat 2 tiket. Siapa yang mau nemenin Region? Yang mau kita sekarang nonton dulu gitu. Nggak, mungkin Region bisa sharing siapa yang bisa diajak. Iya. Jadi ya ini juga satu prestasi, maksud saya tahun 2010 ini syukur lah ya, maksudnya tahun yang saya nggak sangka saya bisa mencapai prestasi yang lumayan banyak ya. Awalnya saya cuma pingin double star club, yaitu mengajak orang tua aja pergi jalan. Tapi syukur lah ya, maksudnya Tuhan mengizinkan saya untuk mencapai yang lebih baik lagi. Nah, di samping itu juga tahun ini kan saya bisa mencapai senior unit manager ya. Ya banyak lah ya pencapaian, tapi ada juga ya kegagalan juga ada lah ya di tahun 2010 ya. Cuman ya syukur lah tahun 2010 saya bisa lebih baik. Ya, saya harapnya tahun 2011